Medio. Inovasi itu nggak harus datangnya dari apa yang kita punya dulu. Ada kalanya apa yang kita punya itu udah solid gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sehingga untuk kita bisa survive itu, kita harus berinovasi dengan menciptakan sesuatu itu yang mungkin benar-benar beda dari apa yang kita udah punya selama ini gitu. Kegagalan itu necessary ya, buat kita selalu bisa untuk belajar. Makanya kita coba cari cara gitu, gimana walaupun kita gagal pun ada sesuatu yang bisa dipelajari, kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi tanpa harus mengurangi trust yang udah dikasih ke kita dari atas. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala. Terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Hai Sobat Medio, balik lagi di Obsessive Let Talk bareng gue Ellen Dan juga Risti. Nah, seperti biasa di segmen Let Talk Obsessive, kita akan menggali perspektif para leader tentang kepemimpinan dan juga inovasi. Hari ini ada siapa nih Risti? Nah, hari ini ada bintang tamu atau narasumber yang gak kalah spesial dari episode-episode kita sebelumnya. Ada General Manager dan juga Director dari Rekata, Mas Adi Ekatama. Welcome to Obsessive Let Talk, Mas Adi. Dan juga GM of Gramedia juga gitu. Wah, selamat datang, Mas. Yang biasanya ke toko buku Gramedia, yang bikin website Gramedia.com, akhirnya bisa online. Iya. Nostalgia banget tuh zaman-zaman sekolah, ujungnya ke Gramedia, akhirnya sekarang bisa online. Ini lah orang di baliknya. Iya, ada Mas Adi. Welcome Mas Adi di Let Talk Obsessive. Thank you for coming. Thank you. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mas lebih jauh lagi, mungkin bisa dikenalkan dulu ke Sobat Medio, perkenalan singkat dan juga kesibukannya belakangan ini apa aja? Ya, jadi nama saya Adi Ekatama, biasa dipanggil Adi. Sehari-hari itu saya ngerjain bisnis online ya Gramedia. Jadi saya sama tim itu kita ngedistribusiin produk-produknya toko Gramedia di marketplaces. Sekarang udah bisa jualan di social media juga bisa. Terus juga ngebangun platform digitalnya Gramedia. Ada gramedia.com, ada Gramedia Digital, kita punya platform untuk yang B2B juga ya, sama digital library juga kita punya gitu. Selain di Gramedia, sehari-hari itu juga saya juga bagi waktu untuk ngerjain inisiatif content development yang lagi berjalan di Gramedia juga. Jadi ada entitas yang dibangun di Gramedia itu namanya Rekata Studio. Ya itu emang tugasnya untuk nyari kira-kira cerita-cerita apa itu yang bisa dikembangin, gak hanya sebagai buku aja, karena kan Gramedia itu orang taunya itu buku ya, produk utamanya itu buku gitu. Nah sekarang tuh kami lagi ada inisiatif untuk ngembangin konten gak hanya dalam bentuk buku aja, tapi juga dalam bentuk yang lainnya, film, series dan lain-lain gitu. Nah itu juga sebagian dari pekerjaan yang saya kerjain sehari-hari. Iya. Kalau kemarin yang paling ngetop Rekata itu Penyalin Cahaya. Ya. Mungkin Sobat Media di sini pasti udah nonton juga sih. Keren banget. Iya, itu film panjang pertama kita sebenarnya. Oh, panjang pertama Iya. itu. Sebelumnya waktu itu karena kita lagi belajar ya, bikinnya film pendek awalnya. Iya, masuk festival. Iya, film pendek kita tuh masuk ke salah satu festival film yang lumayan besar namanya Sundance, itu di Amerika. Itu film pendek kita. Itu dari cerpen yang ada di dalam buku yang diterbitin sama Gramedia. Jadi pengarangnya itu namanya Eka Kurniawan. Ya Mas Eka. Ya, dia salah satu pengarang yang inilah paling respected lah kayaknya di Indonesia. Nah, dia punya buku kumpulan cerpen. Judulnya bukunya itu sebenarnya judulnya Cinta Tak Ada Mati. Nah, tapi cerpen yang kita angkat jadi film pendek waktu itu judulnya Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Di situ di dalam buku itu.
Ya itu buat belajar film pendek. Habis itu ya itu Pertama ya? Penyalin Cahaya baru film panjang pertama kita. Wah, gila. Wah, gila. Iya. First project yang panjang tapi ternyata booming juga. Oke, iyalah. Iya, iya. Wow, udah mendalami. Sekarang kan kerjanya ini lebih ke konten, terus tadi bikin film di Gramedia juga, digitalisasi Gramedia juga ya Mas. Aku nih udah sempet searching juga dan kita sebelumnya udah ngobrol kalau Mas Adi ini punya background konsultan ya Mas ya. Iya. Wah, Wah, Financial advisory. Ya. wah kan itu kan lumayan agak Beda jauh ya ya. Mas Beda. ya lompatnya. Iya. Apa sih Mas yang kira-kiranya tuh yang jadi faktor pendorong Mas Adi lah buat pindah bidang kerja ini Mas? Wah, ya waktu itu ada ajakan aja sebenarnya untuk buat gabung ke Gramedia oke. Oke. untuk ya bantu bertransformasi digital ya Gramedianya. Sebenarnya waktu itu ajakannya untuk itu nggak ada untuk ajakan untuk konten development awalnya untuk oke. ngurusin itu aja supaya Gramedia bisa sedikit mulai bertransformasi digital lah. Go Ya. digital, ya. Ada ajakan itu. Yang bikin saya mau ya karena saya juga dari kecil suka baca buku-bukunya Gramedia juga, suka pergi ke toko Gramedia juga gitu. Jadi emang ya karena itu sesuai sama apa yang saya tertarik ya makanya saya mau waktu itu ada ajakan itu. Iya. Oke. Perlu proses belajar gimana tuh Mas? Ada proses adaptasinya kah di pas pertama kali pindah bidang itu? Iya pasti, karena kan itu kan beda banget ya. Waktu saya di kantor yang lama jadi financial advisor sama terus ngerunning e-commerce business gitu. Iya. Terus sekarang ada ya content development project gitu ya. Banyak yang harus saya belajar dari nol gitu, tapi ya untungnya kan ada tim juga yang bisa bantu untuk mengakselerasi proses saya buat belajar gitu ya. Jadi ya oke lah. Jadi proses adaptasinya Iya. lebih mudah. Iya. Tapi switch-nya juga beda ya. Kalau dulu kan konsultan mungkin kerjanya sendiri, lebih banyak. Iya, ngurusin benar. sendiri. Sekarang Iya, lebih banyak ada tim. Iya. Karena memang saya juga sekolahnya sekolah finance sebenarnya. Jadi backgroundnya finance. juga. Jadi kalau misalnya di financial advisor tuh udah kayak natural aja gitu. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya kerjakan saya bisa kurang lebih yang ngerjain sendiri gitu ya. Tapi kalau ini karena ini benar-benar baru ya makanya kita kerjainnya bareng-bareng. Bedanya bareng sama itu tim sih. juga. Iya, beda sama Oke. tim. Later we're gonna talk about the team. Tapi sekarang kita pengen tahu juga soal keterlibatan Mas Adi saat di Gramedia pertama kali. How did you start untuk ngebangun ekosistem yang sekarang gitu yang ada di e-commerce? Yang harus pertama kali itu dibuat ya pasti perencanaannya kan. Untuk ngebantu bikin perencanaan itu sebenarnya kita harus riset ya kira-kira yang mau kita bangun itu misalnya waktu itu Gramedia ya secara digital itu mau seperti apa gitu. Kayak di di market gitu kira-kira e-commerce itu yang udah ada tuh seperti apa gitu. Kira-kira kita bisa bikin Gramedia itu berbedanya itu di mana gitu. Nah, harus dimulai dari situ sih, kita harus tahu apa yang kita mau bangun dulu. Apa yang jadi competitive advantage kita gitu. Apa yang di market itu belum ada gitu. Nah, mulai dari situ kita udah tahu bentuknya mau kayak gimana, baru setelah itu kita bikin planningnya. Ya waktu itu karena ini timnya benar-benar baru kan. Awalnya kita belum ada tim sama sekali. Bener-bener orang-orang toko yang biasanya ngerjain toko fisik gitu ya. Tapi mereka punya dorongan untuk mereka tahu lah nih ada peluang online gitu dan mereka pengen coba gitu. Ya udah bareng sama saya waktu itu ya itu kita bikin planningnya. Tapi mulainya dari kita cari bentuk dulu ya, cari bentuk kira-kira produk apa sih yang mau kita
kembangin itu. Oh iya, iya. Itu ya memang switch timnya itu juga dari yang mereka awalnya orang-orang di toko buku fisik. Iya. Sampai akhirnya harus terjun juga ke digital, semuanya jadi belajar, bareng juga. Iya, Ya. belajar bareng. Berarti itu startnya 2018 ya. 18. Oh. Wow, panjang juga ya. Panjang. Tapi ya karena ini juga kan di corporate ya. Jadi kan pasti ada hal-hal yang kita harus sesuaiin gitu sama misalnya ada perubahan yang pengen dilakuin gitu dari atas. Sempet tuh waktu itu jadinya apa yang mau kita bangunin tuh terpaksa harus di hold dulu gitu karena ada sesuatu yang pengen dikejar di tempat lain gitu dari yang datangnya dari atas gitu kan. Jadi ya itu yang kita coba, tapi ya akhirnya bisa pindah lagi sih, untung bisa refocus lagi ke apa yang memang kita mau bikin dari awal gitu. Jadi ya itulah harus bisa punya toleransi juga ya. Benar. Karena perusahaan besar ya. Iya, karena kan beda sama startup. Beda sama startup. Iya, beda sama startup. Nah, itu tanda. Iya. Oke, tadi udah ngomongin Gramedia, sekarang kita mau ngomongin Rekata yang Mas Adi tadi udah sempat mention juga di awal ya. Udah ngomongin juga tadi kalau hobinya membaca, makanya ada di Gramedia. Nah, di Rekata ini apakah berdirinya Rekata karena tadi Mas Adi juga punya ketertarikan di dunia film atau bagaimana, Mas? Enggak sih, sebenarnya lebih ke ada peluang. Oke. Saya ngeliatnya tuh ada peluang. Jadi di buku-bukunya Gramedia itu banyak dibikin jadi film. Jadi kalau misalnya kita ngelihat data ya, penjualan tiket film Indonesia paling banyak itu 50%-nya itu mungkin dari buku-buku yang diterbitin sama Gramedia. Oke. Tapi Gramedia itu nggak pernah bikin film itu sendiri. Oke. Itu either si PH-nya kontak langsung penulisnya untuk lalu dibikin, jadi ngelewatin Gramedia, atau ya PH-nya minta tolong beli license-nya dari Gramedia kalau penulisnya maunya lewat Gramedia gitu, PH-nya kontaknya. Jadi ya ada peluang itu, kita ngeliat ada peluang itu, terus saya waktu itu mikir gitu, kayaknya kita perlu belajar untuk ngembangin cerita yang dari buku itu buat jadi film deh awalnya itu. Makanya kita bikinnya film. Itu nggak langsung di approve ya? Di approve, langsung di approve karena Gramedia juga sebenarnya punya pengalaman juga untuk bikin film sebelumnya udah ada, dan ya mungkin nggak tahu ya karena pengalaman yang sebelumnya jadi rasanya nggak ada, maksudnya nggak bagus lah gitu mungkin bisnisnya di situ. Jadi nggak di-approve, tapi saya punya keyakinan gitu. Jadi kayaknya kali ini bisa deh gitu, karena ya balik lagi sih, film yang pengen saya buat itu mungkin bisa menawarkan sesuatu yang berbeda juga gitu, dengan apa yang selama ini film Indonesia itu udah ada gitu. Sama ya mindset sebenarnya sama kayak waktu bikin bisnis digital ya Gramedia gitu. Kira-kira apa yang bisa bikin ini beda gitu. Nah, karena saya punya keyakinan itu, ya udah saya beraniin diri aja waktu itu buat akhirnya fundraise dari luar. Iya, bikin film pendek itu yang masuk Sundance. Coba dulu ngasih ngelihat bahwa nih ya sebenarnya kita tuh mampu loh bikin film yang punya prestasi juga gitu. Jadi ya akhirnya karena mungkin dari atas ngelihat nih ada buktinya, ada peluangnya juga ya. Ada ya ternyata bisa nih. Adi sama timnya bisa nih ternyata bikin film, jadi ya udah akhirnya di jalan baru. Meyakininya lewat karya ya, Mas. Iya benar-benar karya. Waktu itu ya sebenarnya waktu itu kita udah present juga buat bikin film pendek itu. Tapi yang nggak di-approve. Konsepnya segala macam udah ada ya. Udah ada. Tetap harus lewat karya dulu, dilihat dulu hasilnya seperti apa. Iya, lewat karya ngebuktiin bahwa ini sebenarnya ada orang di luar yang mau collaborate juga sama kita gitu.
Ya ternyata ya udah habis itu jalan bisa. Jadi Rekata tuh hampir seperti amplifikasi dari konten dari buku Ya buku, Gramedia bener, itu ya. bener. Apakah kedepannya film-film Rekata hanya akan dari buku-buku Gramedia atau gimana tuh Mas? Ya harapannya seperti itu bisa, Mbak. Mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan dari apa yang kita bikin itu emang asalnya dari dari cerita-cerita yang masuk ke Gramedia. ke Gramedia gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kalau kan cerita itu maksudnya yang menarik bisa datangnya dari mana aja. Benar. Betul. Kita bisa ngelihat video lucu di YouTube gitu misalnya, itu bisa jadi inspirasi buat Bener-bener. buat jadi film Iya. gitu kan. Iya. Tapi memang karena kita berasal dari Gramedia, ya pinginnya harapannya itu lebih banyak konten yang kita kembangin itu berasal dari buku. Karena kita juga punya kekuatan di sana ya Mas ya. Iya. 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 Ada source, ada resource-nya. Iya, ada resource. Tinggal pemanfaatannya seperti apa. Betul. Dan sebenarnya yang ngedorong saya juga itu untuk kita bisa ngembangin konten di Gramedia itu karena lebih ke masyarakat Indonesia itu kan coba aja mungkin riset di website gitu, minat bacanya mungkin salah satu Males yang baca. paling rendah di dunia gitu kan. Benar. Nah kalau kita bisa ngembangin buku ini jadi produk yang lain, konten yang lain gitu, mungkin sama masyarakat itu bisa lebih diserap gitu dan orang bisa tahu gitu bahwa oh ternyata ada ya cerita kayak gini yang tadinya mereka harusnya tahu kalau mereka baca. Tapi Iya. karena mereka jarang baca jadi nggak tahu dan mereka taunya setelah itu nonton gitu atau apa. Jadi ya itu sih salah satu yang mendorong saya. Jadi kita nggak bergantung sama itu. Jadi kayak orang-orang harus tahu nih story yang seperti ini, tapi mungkin karena mereka nggak baca ya Iya. Pemanfaatannya lagi ke film. Wow, oke. Nah, kan dari perjalanan itu banyak tantangannya dari perusahaan, dari tim, dan juga inovasi-inovasi yang tadi nggak keterima. Iya. Nah, selain transformasi digital, ini ngomongin Gramedia sama Rekata gitu ya. Selain transformasi digitalnya kan harus transform people-nya juga nih, Iya. timnya juga. Prosesnya tuh seperti apa sih, Mas? Kayak traits tim yang seperti apa sih yang akhirnya Mas Adi bangun? Iya. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya itu yang paling sulit sebenarnya. Tapi People ya. tapi kalau misalnya ini bisa ketemu jalannya, semuanya jadi lebih mudah sebenarnya. Iya. Karena nggak tahu ya, kalau dari pengalaman itu it's all about people ya. Kayak kita bisa bikin sesuatu yang bagus gitu. Nggak mungkin kalau itu dikerjain cuman sama sendiri. Betul. Iya, it's teamwork gitu. Tapi memang nggak mudah. Di yang Gramedia untuk yang digital bisnisnya, itu mungkin sampai sekarang tuh menurut kita itu belum optimal sebenarnya. Karena masih banyak banget yang bisa diperbaiki gitu di situ. Iya, karena kan ini tentang mindset juga. Yep. Gramedia yang udah berpuluh-puluh tahun, mungkin 50 tahun lebih itu jualannya cuma dari toko fisik gitu. Terus sekarang berubah banget gitu. Harus jualan lewat online dulu. Ya untuk nge-switch mindset ini nggak gampang gitu. Butuh ada quick win ya kayaknya ya. Kita harus bisa ngasih lihat bahwa oh ini ternyata dengan perubahan ini tuh bisa ada kontribusi terhadap misalnya revenue gitu ke keseluruhan Gramedia gitu. Nah itu kan ada gitu. Misalnya kayak kontribusi jualan buku gitu. Sekarang di online itu mungkin udah lebih tinggi dibandingin toko per toko fisik gitu kan. Ya dari situ gitu. Nah ngelihat oh ini ternyata ada potensinya gitu di situ. Nah itu ngedorong balik lagi ini kan harus ada support gitu kan. Dorong support itu untuk akhirnya kita bisa mulai tarik orang-orang gitu yang semakin bisa ngebantuin kita untuk ngebangun digital business Gramedia itu lebih. Karena nggak mungkin itu bisa dikerjain dari orang
tim yang udah tim yang udah ada Ada gitu. doang Kita ya. harus ada support dari luar juga gitu. Sama sih sebenarnya sama yang di jalanan di Rekata gitu. Nggak bisa editor yang berpuluh-puluh tahun kerjaannya itu ngedit buku yang ditulis sama penulis Iya. diminta untuk lalu bikin film ya gitu. Iya, karena beda ya. beda banget gitu. Ya harus ada orang dari luar yang memang kita tarik untuk lalu bisa ngebantuin saya gitu untuk ngerealisasiin apa yang mau dibangun gitu. Ya sama sih, ya balik lagi harus ada quick win ya itu. Iya. Kayak apa yang bisa dibuat dan ternyata terbukti bahwa oh ini bisa, lalu habis itu dapat support lah untuk lalu bisa makin membesarkan timnya Timnya, gitu. Iya. Jadi menyamakan value juga ya Mas, Iya. kayak sama anggota tim yang dulu, kita nih goals kita apa nih? Betul. Kan misalkan tadi revenue Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi kita punya goals yang sama Iya. dulu Goal yang sama. untuk mencapai tujuannya itu. Baru nanti kalau misalkan membutuhkan support dari luar, Dari luar. kita tambahkan gitu Betul, ya betul, untuk betul. biar bisnisnya lebih sustain lah Betul. gitu. Dari dalamnya kita harus satu ini dulu sih ya, satu tujuannya Satu dulu. tujuan. Satu tujuan dulu. Betul. Nah, ngomongin satu tujuan itu, Iya. pasti akan ada komunikasi antar anggota timnya juga kan ya Mas. Nah, gimana nih Mas Adi bisa ngebangun komunikasi yang efektif dan terbuka lah gitu sama anggota timnya? Kalau saya tuh selalu berusaha untuk nggak memposisikan ada atasan bawahan. Oh, Oke, oke. Ya jadi, Birokrasi. iya, semuanya sama aja saya. Iya, Oke. Dan nggak ada siapa yang paling benar tuh nggak ada. Saya tuh, oke. iya, nggak ada, pokoknya nggak ada hierarki sama nggak ada. Semua orang tuh bisa dikritisasi lah ya, dikritik lah intinya. Kasih saran. Iya, bisa dikasih saran gitu. Dan itu memang nggak langsung gitu, pasti kan kalau orang baru kenal kan pasti ada Sungken ya. ada sungkannya segala macam. Itu dibantu sama waktu sebenarnya juga. Oh, Oke. Iya. Ya setelah berjalan tapi ya mereka akhirnya lihat bahwa ternyata ini gue bisa loh ngomong sama Adi itu kayak nggak kayak ada atasan atau apalah, tapi emang ya kayak temen aja gitu. Jadi itu culture kayak gitu yang emang berusaha buat saya bangun di baik di digitalnya Gramedia atau di Rekata. Jadi sebagai leader juga nggak ngasih batasan buat anggota Nggak. timnya ngasih kritik atau feedback gitu ya. Bener. Oke. Iya. Nah kalau dari komunikasi yang terbuka tadi gitu ya, kan dari sana baru terbentuk trust gitu ya, kepercayaan juga. Gimana sih Mas Adi ngebangun trust itu ke tim dan juga mereka sebaliknya gitu, bangun kepercayaannya dengan Mas sebagai Iya. leader mereka gitu. Kalau mungkin kepercayaannya mereka ke saya itu, kalau saya ngelihatnya saya bisa nunjukin bahwa ternyata apa yang mau saya bangun itu Iya. berjalan gitu. Oke. Ya. Ya, Quick win. karena mereka ngelihat apa yang saya lagi mau bangun itu berjalan, nah mereka bisa percaya sama apa yang saya mau bangun gitu kan. Kalau cuman sekedar ngomong lalu ternyata nggak jalan ya gimana juga gitu Iya, kan. iya. Iya gitu. Jadi kita sebagai ya leader gitu ya harus bisa nunjukin hasil juga gitu. Jadi dari apa yang mau dibikin, ternyata berjalan, dari disitulah muncul lalu ada trust nih. Berarti nih leader gue nih bukan cuman ngomong doang, Iya. idenya tuh bukan cuman ngayal-ngayal doang gitu, tapi ternyata iya gitu, dapat ada hasilnya gitu. Nah sebaliknya juga sama, gimana saya bisa trust sama Tim ya. tim, itu ya dari pekerjaan mereka lah yang pasti. Dari pekerjaan mereka mengerjakan apa yang mereka udah komit buat mereka Yep. kerjakan atau enggak gitu. Oke. Lalu mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka itu jujur atau enggak gitu. Ya, ada lah soalnya beberapa kali kan. Maksudnya kita ternyata ini ada yang nggak jujur gitu atau apa gitu, Yeah. sehingga harus ada perubahan atau apa gitu. Tapi ya itulah intinya sama lah.
dari tim ngasih lihat gitu, mereka kan ada komitmen gitu untuk mengerjakan itu gitu. Nah mereka menyelesaikan komitmen itu atau enggak gitu. Itulah gimana kepercayaan itu akhirnya bisa tumbuh gitu, bukan karena sesuatu yang subjektif gitu, karena oh ya mungkin ini baik banget atau sopan banget makanya gue percaya sama dia. Semua harus ada ininya lah ya, measurementnya gitu, kan bisa dinilai. Iya, hasil pembuktiannya lah ya. Iya. Kerjaannya seperti apa gitu. Dan kita sebagai leader juga harus ngebuktiin Itu. Iya, itu bukan cuman kayak tim karena aja. kita bos gitu ya atau apa ya, kayak pokoknya so bener gitu. Ya enggak, kita harus ngebuktiin juga apa yang ide yang kita punya itu memang bisa dieksekusi dan ada hasilnya. Prosesnya juga proses untuk mengerjakannya juga seperti apa gitu ya, timnya seperti apa. Oke, makin seru ya obrolannya. Tapi kita akan kembali lagi di Part yang 2 kedua. untuk ngobrol-ngobrolan seru bareng lagi sama Mas Adi. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Ala akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Ala dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Di tengah perkembangan zaman yang mungkin makin dinamis gitu ya, dan but we still have to innovate as a company. Kira-kira tuh dari pengalaman lu apa aja sih sebenarnya hal-hal yang in general harus dipertimbangkan to minimize risk Risknya yang ya. mungkin makin kayak nggak pasti, nggak jelas dan lain sebagainya. Yang pertama yang biasa gue lihat itu kita tuh di dalamnya, di internal kita tuh ada punya aset apa aja sih, competitive advantage kita tuh apa sih, gitu. Yang kita punya terus di luar itu nggak ada, itu apa gitu. Nah dari situ lalu kita lihat tren ya, lihat tren di luar market itu yang lagi bisa dikonsum tuh apa sih, yang bisa diserap sama mereka tuh apa, yang bisa dinikmatin sama mereka tuh apa gitu. Lalu kita coba dari apa yang kita punya itu, kira-kira dari data itu menunjang nggak kalau bisa dikembangin untuk bisa jadi sesuatu inovasi atau apapun itu yang lalu bisa diserap sama masyarakat gitu, sama market gitu. Nah itu yang biasanya gue selalu coba untuk lihat ya saat mau ngelakuin suatu inovasi. Itu based on berarti kayak lihat dulu internal baru trend outside atau lebih banyak prosesnya lebih gimana? Sama ya, harus Sama ya, balance sama. iya. Sebenarnya tapi ya kalau gue lihat inovasi itu nggak harus datangnya dari apa yang kita punya dulu sih. Oke. Mbak. Jadi ya karena ini kebetulan aja semua yang gue lakuin itu sekarang ini awalnya dari apa yang kita punya, lalu ngeliat di market kayak apa, lalu kita coba adjust gitu kan dari yang kita punya itu untuk kita kembangin biar bisa semakin diterima sama masyarakat. Tapi mungkin ada kalanya apa yang kita punya itu udah usang gitu, udah obsolete gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, sehingga untuk kita bisa survive itu kita harus berinovasi dengan menciptakan sesuatu itu yang mungkin benar-benar beda dari apa yang kita udah punya selama ini gitu, karena yang kita udah punya selama ini emang udah Usang aja. iya. Oke. Jadi tapi gue sejauh ini belum pernah ngelakuin itu ya, tapi mungkin ya one day gitu kalau saat gue lihat gue ada kesempatan gitu di mana dilihat di luar itu lagi ada apa sih, trennya apa yang kita belum ada tuh apa gitu. Nah lalu coba dari tren di luar itu kita kembangin sesuatu yang benar-benar baru gitu, yang di yang luar ada. dari core bisnisnya. Iya. Oke. Dengan model bisnis ini yang lu jalanin dengan Rekata, terus kemudian sama Gramedia Digital, kolaborasi kan pasti sangat penting ya. Bagaimana sih Adi membangun networking dengan yang beneficial untuk kepentingan baik Rekata maupun online gitu. Let's say kayak mungkin sama author, kalau film Rekata mungkin sama sutradara yang lain dan segala macam, atau pelaku film lainnya. Harus transparan sih. Oh, transparan. Transparan. Kita harus nggak ada yang ditutupi, lalu kita harus sebisa mungkin itu bikin nge-structure satu deal itu yang menguntungkan gitu untuk kedua belah pihak gitu, bukan yang
ngejebak atau apa gitu, karena kan apalagi di industri kreatif gitu ya. Ada lah banyak mungkin cases di mana satu karya itu dieksploitasi sebagimananya, tapi pihak yang seharusnya berhak untuk mendapatkan porsi dari apa ya, dari pendapatan di situ tuh nggak diperhatikan gitu. Banyak lah cases kayak gitu kalau di industri kreatif. Gimana cara gue ngebangun network? Ya itu, saat gue tahu ada satu hal atau satu cerita yang pengen gue kembangin jadi suatu bentuk yang baru, ya gue harus bisa fair sama penulis. Misalnya ini penulis gitu ya, penulis gitu, gue harus bisa ngakomodir kebutuhannya mereka apa, request dari mereka apa gitu. Dan dari sisi guanya pun saat ini ternyata jalan gitu, akan selalu mencoba untuk transparan, ngasih tahu, ngupdate gitu. Misalnya, oh nih gue ternyata dapat apa, misalnya ada funding nih untuk ini, ada extra funding untuk ini, atau misalnya nanti udah dijual, ada pendapatan gitu. Oh nih gue ternyata ada revenue masuk dari sini. Nah ini yang harus selalu diinfo. Nggak ada yang ditutupin gitu. Sebenarnya ya ini balik lagi belajar juga dari value-nya corporate ini ya gitu. Jadi ya karena itu yang ditanemin kan, kita harus bisa untuk fair, transparan segala macam. Jadi itu ngebantu untuk saat kita mau nyari partner atau networking gitu. Dan kayak apa ya, menurut lo gimana caranya lo nentuin bahwa partner ini, external partner ini akan beneficial buat perusahaan gitu. Kayak apa yang lu cari sih dari calon partner lu? Biasanya yang gue cari itu mereka punya sesuatu yang kita belum gitu. Berarti komplementari ya? Komplementari. Jadi misalnya film gitu ya, gue bikin film gitu. Gue coba cari partner yang bisa ngebantuin gue ngedistribusiin film ini, misalnya ke bioskop atau ke OTT gitu, atau ke festival di luar, atau ke bioskop di luar, atau ke sales agent di luar gitu. Jadi cari partner yang yang strategik ya, yang punya kemampuan yang kita tuh nggak punya. Tapi juga perlu harus punya visi yang sama. Karena kalau partner itu visinya beda, nah itu nggak akan ngerepotin juga akhirnya, karena akan banyak disagreement segala macam. Melelahkan juga. Malah timeline-nya nanti mundur karena harus ini itu. Jadi ya itu punya kemampuan yang kita nggak ada, tapi at the same time punya vision yang sama kita. Pasti saat lo kayak dari konsultan mungkin ataupun terus kemudian ngurus Gramedia online dan segala macam sampai Rekata, pengalaman hidup lo gitu ya, pasti ada momen-momen yang mungkin downturn gitu, downside ya, went south gitu. Nah, gimana sih cara lo bersikap sama kegagalan ataupun make mistakes? Kalau buat gue tuh kegagalan itu necessary ya. Buat kita selalu bisa untuk belajar gitu. Tapi mungkin karena kita di environment corporate gitu ya, kadang nggak ada ruang ya untuk bisa bereksperimen banyak segitu luasnya gitu. Makanya kita coba selalu cari cara gitu, gimana walaupun kita gagal pun itu ada sesuatu yang bisa dipelajari, kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi tanpa harus mengurangi trust yang udah dikasih ke kita dari misalnya dari atas gitu ya. Ya itu sih Mbak, gue menyikapi kegagalan pasti berusaha untuk nggak ngulangin lagi, cari akarnya dari masalahnya itu apa, ya segera cari solusinya, improve prosesnya, dan nggak terlalu terbawa kali ya. Jangan. Karena
Kalau Ada yang wah kalau menurut gue kalau misalnya lu mau berhasil pasti lu akan pernah gagal. Nggak bisa lu semua yang lu lakuin itu semuanya jalan berhasil langsung Iya. dari pertama gitu. Mungkin akhirnya akan berhasil gitu, tapi akan ada tahap-tahap di mana lu ya harus untuk Adjust dan coba segala. adjust, reflect, ya, ya. improve gitu. Itu sih. applies to your leadership to your team gak sih? Iyalah. Kalau mereka Iya, kalau mereka make mistakes, iya. Tapi yang namanya juga manusia ya, gua nggak apa ya, nggak bisa bilang gue tuh nggak kalau ada orang salah gua bijak kayak Iya, oke. tenang gitu atau ya ada waktunya gue bisa mungkin rada tegas juga dan ya kadang explode juga gitu ya karena manusiawi ya. nah, ya tapi selama itu bisa gue jelaskan ke tim dan itu make sense gitu ya. Harusnya dari tim pun juga akan tahu bahwa oh ya ini emang ada yang harus diimprove gitu. Jadi dan make sure mereka nggak takut untuk nyoba lagi sesuatu yang baru ke depannya untuk salah lagi ke depannya karena ya gue tahu lah nggak mungkin gue nggak ngelakuin kegagalan tim gue juga bakal lancar-lancar aja kayaknya nggak mungkin deh nggak ada kayak gitu. Iya sih. Nggak ada yang drama. dari pengalaman gue ya kayaknya nggak ada yang nggak drama pasti ada. Iya. Pasti mistakes akan selalu ada failures itu pasti akan selalu muncul gitu tapi ya gimana kita bounce back ya dari situ gimana kita bisa improve semuanya setelah itu make sure kita nggak ngulangin the same failures itu yang lebih penting. Karena kayak kesalahan ataupun kegagalan itu dari pengalaman gue juga tuh gue merasa kayak there's gonna be a vulnerable moment dan honest conversation ya. Betul. Although it's gonna be hurtful. Iya betul. Tapi kayaknya momen itu tuh justru apa ya? Mungkin yang tadinya kita feeling explode tadinya jadi malah ketemu konstruktif. Positif. Yeah. Because it has to be, Yeah. difficult conversation itu harus dilewati. Gitu. Dan kayaknya sikap yang paling gue appreciate tuh malah jadi kayak transparency. Kayak ya udah be vulnerable, kita apa yang kita rasain, lay everything out on the table. Gitu. Dan nggak kalau udah tahu salah tuh nggak Ya. defensif. Nah dari semua pengalaman lu tadi yang lu ceritain di part 1 gitu ya sampai detik ini, what was the joy of being a leader on your perspective? Banyak sih ya joy-nya, terutama kalau apa yang kita buat itu berhasil dan apa ya, gue bisa membawa tim ini itu sepenuh hatinya mereka bekerja buat apa yang mau kita bikin gitu, itu nggak ada yang bisa gantiin perasaan itu kali ya. Kayak mungkin bisa gantiin kalau punya anak gitu. Tapi di luar itu ya joy being a leader ya itu apa yang gue mau bikin itu ternyata berjalan dan berjalannya itu memang karena gue ngelihat tim gue ini benar-benar apa ya buys into the ideas and menaruh 100% effortnya mereka di situ gitu, nggak hitung-hitungan kayak sekarang kan misalnya apalagi yang kayak generasi Gen Z gitu ya, misalnya kerjanya weekend gitu disuruh kayak bantu atau ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin gitu kan, mereka kan bisa suka komplain gitu ya, tapi di saat gue ngelihat tim gue ini percaya banget sama apa yang lagi kita mau bikin, mereka nggak ada nggak ada rasa transactional gitu ya, kayak bener-bener oh ya this is what we believe in as well gitu ya, dan ternyata itu berjalan, itu ya joy. Nah kemudian as a leader pasti kan sebenarnya kerjaan operation mungkin jarang lu pegang gitu, lebih banyak strategic wise gitu ya. How do you keep yourself inspired sih? Gimana caranya lu stay inspired and then menularkan spirit inspiring itu ke tim lu supaya mereka bisa improve ataupun innovate better gitu, to absorb your ideas. Gue tuh orangnya lumayan kompetitif kayaknya. Oh gitu.
Which is good I think. Iya, nggak tahu ya apa yang bikin gue ngerasa inspired ya mungkin ada dari sisi itu juga. Terus gue merasa ada banyak hal yang bisa dikontribusikan sama ya apa institusi ini gitu ke orang yang lebih banyak gitu. Tapi ini belum maksimal aja jalannya gitu. Jadi yang bikin gue selalu ngerasa apa ya pengen maju terus terinspirasi ya selain emang kompetitif gitu ya supaya kita bisa stay kompetitif gitu. Ya itu ada banyak hal yang bisa kita kembangin dari apa yang kita punya sekarang itu supaya bisa rasain kontribusinya ke orang yang lebih banyak gitu sih. Oke. Iya. Caranya gimana? Ya kayak misalnya buku lah. Buku ya. Toko buku itu kan terbatas. Masyarakat Indonesia kan banyak banget gitu ya. Dan yang mendapatkan akses ke toko itu paling cuma berapa persen dari seluruh Penduduk Indonesia gitu. Nah, gue pengen bikin Gramedia digitalnya nih, mau Gramedia digital, mau gramedia.com, mau itu jualan kita di marketplace atau sosmed gitu. Itu untuk bisa bikin buku itu jadi lebih accessible ke lebih banyak orang gitu. Nah, ya sekarang itu masih baru mulai banget, Mbak. I see. Nah, ini yang makanya gue pengen banget yang bikin gue semangat gitu untuk terus jalanin ini Gramedia digital gitu, karena ya mungkin salah satu alasan kenapa minat baca orang Indonesia rendah ya karena aksesnya juga terbatas gitu. Kita punya 100 toko sementara daerah di Indonesia ada berapa banyak kan, kota di Indonesia ada berapa banyak gitu, kabupaten Indonesia ada berapa banyak. Nah ya itu dengan adanya digital kan sekarang, tapi harusnya akses itu jadi lebih mudah ke masyarakat gitu. Nah tapi platform kita belum optimal gitu, gimana caranya ini bisa lebih optimal lagi gitu. Nah terus sama sebenarnya alasan gue bikin Rekata juga supaya orang tuh tahu gitu, di buku-buku Indonesia tuh menarik juga gitu, cerita-cerita itu bagus gitu, bisa dikembangin ke banyak hal gitu kan. Nah dari pengembangan produk-produk ini harapannya orang jadi lebih tertarik lagi gitu, lebih suka lagi ngekonsumsi konten atau cerita yang memang punya value yang baik gitu, bukan cuman yang bikin mereka nge-fulfill mereka punya short term enjoyment gitu atau tapi emang bisa bring value ke mereka, bisa ngerubah perspektif mereka, bisa bikin mereka jadi better person. Itu yang sesuai dengan slogan ya, enlightening people. Nah, itu yang terus ngedorong gue untuk ngerjain ini semua sih. Nah, mungkin kalau ada spoiler dikit, mimpi lu apa sih di next dream dari Gramedia ini? Lu pengen ngapain sih? Kan lu buku udah digital, terus the network of the stores. Managing store juga sekarang not really easy ya. Karena kayak TikTok Live dan Shopee Live dan segala macam gitu. Like, what's your next big thing? Ya pertama mungkin gue harus bisa mempertahankan ya ini lah lembaga ini dulu kan. Gramedia, gue pengen make sure Gramedia itu bisa relevan sampai nggak tahu sekarang udah 50 tahun sampai nggak tahu infinity lah ya. Intinya gue pengen bisa bikin Gramedia itu stay relevant gitu. Terus habis itu ya gue pengen apa yang kita buat gitu, apa yang kita terbitin misalnya itu buku itu bisa membuat ya kondisi sekarang lebih terutama di Indonesia ya lebih baik lagi gitu. Karena sebenarnya ya orang tuh cuma perlu baca untuk bisa jadi bisa bikin kondisinya tuh jadi lebih baik. Tapi sayangnya tuh orang susah gitu kan, nggak mau gitu. Jadi ya itu cita-cita gue yang lebih besar lagi supaya bisa ngebikin apa yang kita buat di Gramedia ini bisa buat situasinya di negara ini bisa lebih baik lagi. Nah,
Surprise question gue buat lo, what's the worst advice you've ever received? Sebenarnya dari ibu gue. Oh gitu. Jadi Thanks for being honest. Iya, nggak kalau orang tua gue tuh orang yang very aman, nyari aman. Oh, oke. Gitu. Jadi misalnya ya kayak bapak gue tuh kerja di bank dari dia muda sampai kecil, pokoknya ngikutin semua prosesnya lah gitu. Per corporate ladder lah ya pokoknya. Iya. Jadi ibu gue tuh selalu bilang gak usah nyari-nyari sesuatu yang baru lah. Pokoknya ikutin yang udah jalan aja. Oke. Terus habis itu ya cari aman. Oh. Tapi sebenarnya ya itu bagus juga ya. Mungkin untuk gue supaya bisa lebih safe gitu, lebih failure proof gitu ya, lebih aman dari nemuin kegagalan gitu, lebih jarang nemuin kegagalan gitu. Tapi dari sisi gue ngerasa kalau misalnya gue kayak gitu nggak ada entrepreneurial spirit gitu yang gue bangun untuk diri gue sendiri, akhirnya ya mungkin kita jalan di tempat atau bahkan udah nggak bisa relevan lagi gitu ke depannya gitu. Kita harus selalu nyari sesuatu yang baru. Ya itu. Sayangnya itu dari ibu gue. Tapi ya gue bisa paham kenapa dia ngomong kayak gitu. You live in a different age. Different age ya. Dan waktu itu mungkin dia ngelihat udah cukup gitu. Iya. Mungkin misalnya bokap gue gitu kayak oh ya udah it's enough. Itu bisa mungkin sampai bokap gue pensiun itu udah bisa relevan gitu, masih bisa relevan gitu. Cuman sekarang kalau misalnya gue kayak gitu ketinggalan kayaknya. Iya. Ya dulu tough times juga ya semedia ya. Iya. Takut dibungkam rejim. Iya. Bisa jadi itu. Iya. Bisa jadi itu juga gitu kan. Semedia ya. Iya. Dulu juga size-nya mungkin cukup besar gitu, kompetisi juga nggak gitu banyak gitu kan. I see. Iya sih, benar. Iya, kan? Itu malah jadi bikin kita jadi kayak mungkin apa ya? Iya. Kayak Comfortable. comfortable. Oh iya, comfortable. Tapi ya nyokap gue ngasih gue banyak advice yang lebih bagus juga kok. Jadi Iya. tapi kan lu nanya apa yang buruk kan. Iya, Jadi betul, ya itu. Iya. Thank you banget Adi buat waktu dan sharingnya. Very interesting ya. Semoga Sobat Medio juga menikmati cerita dari part 1 hingga part 2. Baik dari managing people maupun managing business. Maybe you can learn a thing or two from Adi Ekatama. Jangan lupa follow dan subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip, Spotify, dan Noise. Untuk insight menarik dari leader dari berbagai industri lainnya. So, see you on the next episode. Bye.